Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Attack on Titan dengan mitologi Nordik yang ada, yang dimana kita tahu dan bahas sebelumnya bahwa cerita dan karakter Attack on Titan kebanyakan mengambil inspirasi dan kesamaan dalam mitologi Nordik. Jadi apa sajakah itu? Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Sebelum lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu mitologi Nordik. Mitologi Nordik atau Norse mitologi merupakan kepercayaan masyarakat Eropa Utara, diantaranya negara Denmark, Norwegia, Islandia, dan Swedia sebelum kedatangan agama Kristen. Kepercayaan dan legenda ini menyebar ke negara-negara Eropa Utara lain termasuk Islandia yang memiliki sumber-sumber mitologi tersebut. Nah, intinya dan bahasa gampangnya, kalian pasti pernah mendengar nama Thor, Loki, Odin, dan game God of War 4. Ya, itu semua berdasarkan kisah mitologi Nordik ya. Jadi mari kita mulai saja, apa saja sih persamaan antara Attack on Titan dan mitologi Nordik tersebut? 1. Pohon Yggdrasil. Ya, tentang pohon ini sudah kami bahas sebelumnya. Jadi ada dua petunjuk. Pertama, pohon Yggdrasil adalah pohon yang ditempati Eren ketika ia bangun pada episode pertama. Sebagaimana kita tahu kalau pohon Yggdrasil menghubungkan 9 dunia yang ada di mitologi Nordik, yang kemungkinan Eren mendapatkan mimpi dan pesan berasal dari 9 dunia yang terhubung tersebut. Atau kedua, pohon Yggdrasil adalah pohon yang ditemui Ymir sebelum mendapatkan kekuatan Titannya untuk pertama kali. 2. Sumur Mimir atau sumur Urd. Nah, ingatkah kalian kalau Ymir sebelum mendapatkan kekuatan Titannya, ia jatuh ke dalam air dan bertemu dengan makhluk tulang belakang tersebut. Nah, air di sini bisa berarti sumur karena Ymir seperti terjatuh dalam lubang yang penuh dengan air. Dan terkait sumur, itu ada di mitologi Nordik. Berdasarkan mitologi, Yggdrasil memiliki 3 akar. Pertama berakhir pada sumur Urd, yaitu tempat perkumpulan para dewa. Mungkin saja saat itu Ymir mendatangi sumur tersebut dan mendapatkan kekuatan para dewa. Atau kedua, sumur Mimir. Dalam legenda, Odin mengorbankan satu matanya untuk mendapatkan pengetahuan mengenai sihir. Nah, sama halnya dengan Ymir, ia mengorbankan kebebasannya untuk tetap hidup, walau harus jadi Titan. Terkait dengan mata, saat itu juga mata Ymir berdarah-darah dan seakan-akan tak melihat. Atau ketiga, mata air Hvergelmir. Di sana hidup naga Nighok atau Nighok berdiam dengan melilitkan tubuhnya ke akar itu sembari menghirup darah dari orang-orang mati yang jatuh ke Niflheim atau Helheim. Nah, jika dihubungkan bisa saja Ymir adalah korban dari makhluk tersebut dan akhirnya menjadi Titan. 3. Apel. Ya, terkait apel, ada scene yang memperlihatkan seorang iblis yang sedang memberikan apel kepada perempuan yang ada di sana. Atau mungkin sebaliknya, ternyata di mitologi Nordik ada dewa yang bernama Idun, atau bagaimana penyebutannya kami tidak tahu ya. Yang jelas, dewa ini juga memiliki apel, dan dikenal sebagai dewa yang memiliki arti selalu muda, peremajaan, atau yang meremajakan. Nah, terkait hal ini, apakah benar bahwa Ymir menerima apel agar ia selalu muda? Mungkin ini juga yang menjadi alasan kenapa Ymir di dunia kematian masih terus hidup selama 2000 tahun dalam tubuh anak-anaknya dan tak pernah mengalami penuaan. 4. Angka 13. Di dalam mitologi Nordik, angka 13 dianggap kurang baik karena suatu alasan. Dalam kisahnya, dulu ada 12 dewa Nordik yang sedang melakukan makan malam. Di tengah makan malam tersebut datang dewa ke-13 yang jahat, yang kita tahu adalah Loki. Gara-gara dewa ke-13 itu, acara makan malam pun berubah menjadi kacau. Semenjak itu angka 13 pun dianggap sebagai angka yang kurang bagus dalam mitologi Nordik. Nah, terkait hal ini, angka 13 muncul saat Ymir difitnah melepaskan babi. Di sana ada 13 jari yang menunjuk Ymir. Ya, walaupun di trailer season 4 menunjukkan ada 14 jari, tapi abaikan saja itu. Kita akan berpatokan yang ada di manganya saja. Dan 13 juga menjadi angka sial karena di dunia Attack on Titan batas waktu dari penggunaan Titan Shifter maksimal 13 tahun. Setelah itu mereka akan mati. 5. Ymir yang tewas.
Ya, kita tahu bahwa Ymir mati terbunuh oleh tombak dan kemudian tubuhnya dimakan oleh 3 anaknya yaitu Maria, Ros, dan Sina. Tapi di dalam mitologi Nordik, Ymir sang raksasa juga memiliki 3 anak yaitu Odin, Vili, dan Ve. Dan mereka bertiga juga lah yang membunuh Ymir. Jadi apakah ini kebetulan? Sebagai catatan, Ymir bukan orang tua secara langsung dari Odin dan yang lainnya ya. 6. 9 Titan. Ya, kita tahu 9 Titan adalah pecahan dari Titan Ymir. Salah satu kekuatan mereka adalah bisa memulihkan diri mereka sendiri atau regenerasi. Terkait hal itu, pohon Yggdrasil juga yang memiliki 9 cabang dunia pernah mengalami pemulihan setelah mereka hancur dan Ragnarok selesai. 7. Loki. Ya, dari mitologi Nordik, Loki dikenal sebagai dewa penipu dan jahat. Ini bisa merujuk pada Eren Yeager, artinya Eren adalah Loki. Karena dalam legenda, Loki adalah orang yang memimpin perang besar Ragnarok dan menghancurkan dunia. Begitu pula dengan Eren yang memimpin para Titan untuk menghancurkan dunia. Apalagi Eren pandai menipu seperti yang ia lakukan kepada teman-temannya dan juga menipu Sege. 8. Arti nama Ymir. Ya, berdasarkan Wikipedia, raksasa awal yang pertama dikenal sebagai Ymir atau pengerang. Para raksasa es memanggilnya Aurgelmir atau penyeru kerikil. Nah, terkait hal itu, pengerang atau mengerang merupakan sebuah kata yang berarti teriakan. Di sana juga tertulis penyeru. Ini mungkin menjelaskan kenapa kekuatan founding Titan itu adalah teriakan. Atau mungkin teriakan Nani atau bisa jadi teriakan Seke Yeager. 9. Dunia Path. Ya, dunia Path yang dimasuki Eren dan Seke atau yang kita sebut sebagai dunia kematian ada kemiripan dengan pohon Yggdrasil lagi. Karena di sana ada sebuah cahaya yang menyerupai pohon dan dikatakan di sanalah semuanya terhubung, yaitu menghubungkan ke-9 Titan. Sama halnya dengan pohon Yggdrasil yang menghubungkan ke-9 dunia. 10. Ragnarok. Ya, kita tahu dalam mitologi Nordik, Ragnarok adalah sejarah yang dimana merupakan peristiwa kehancuran para dewa. Sama halnya dengan Rambling atau Gemur Titan yang dilakukan Eren saat ini. Bisa dikatakan Rambling sama dengan Ragnarok, yaitu keadaan dunia akan hancur atau dihancurkan. 11. Ackerman. Ya, kita tahu bahwa rata-rata Ackerman memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan bisa solo kill melawan Titan. Dari kemampuannya ini mirip yang ada di mitologi Nordik yaitu Berserkers. Dalam bahasa Inggris, Berserk berarti mengamuk, yang menjelaskan mengapa Levi dan Mikasa ketika mengamuk mereka sangat kuat dan ganas. 12. Hanji. Ya, kita tahu bahwa Hanji merupakan komandan pasukan pengintai. Di sini ia mirip sekali dengan Odin, karena mereka sama-sama kehilangan satu mata mereka. Uniknya kejadiannya hampir sama. Jika Odin kehilangan matanya demi mendapatkan pengetahuan dari sumur Mimir, maka saat itu Hanji kehilangan matanya setelah ia didorong oleh Moblit dan jatuh ke dalam sumur. 13. Odin. Ya, terkait dengan Odin lagi, kami rasa Eren juga memiliki persamaan, dan itu adalah kemampuannya sebagai founding Titan. Tahukah kamu jika Odin memiliki burung dan melalui burung tersebut Odin dapat melihat dunia melalui matanya? Sama persis dengan Eren saat ini yang seakan mengawasi Armin dan kawan-kawan melalui burung yang ada di sana. 14. Erwin Smith. Dalam mitologi Nordik ada dewa yang bernama Tyr. Ia adalah dewa pertempuran dan kemenangan yang berlengan satu. Ia mengorbankan tangannya kepada serigala yang bernama Fenrir sehingga ia hanya memiliki satu tangan. Sama seperti Erwin, ia mengorbankan tangannya demi tujuannya dan sekarang Erwin hanya mempunyai satu tangan. Dan sesuai persamaannya, Erwin juga selalu bertempur atau sebagai orang yang memimpin pasukannya dalam pertempuran. 15. Asgard. Ya, kita tahu bahwa Pulau Paradis dikelilingi oleh jutaan Titan yang berbentuk tembok sebagai benteng pertahanan. Ini sama dengan Asgard, rumah para dewa. Tembok besar yang mengelilingi Asgard dibuat oleh raksasa juga. Karena kita tahu raksasa artinya adalah Titan atau makhluk besar. 16. Kastil Utgard. Masih ingatkah saat Historia Rainer dan yang lainnya terjebak di Kastil Utgard melawan para Titan yang diperintah Seke? Ternyata nama Utgard sendiri memiliki kesamaan dengan Utgard Loki. Ia adalah penguasa Kastil Utgaror di Jotunheim. 17. Dewa di mitologi Nordik.
Nah, kita tahu bahwa dewa yang ada di cerita legenda memiliki musuh yang bernama Titan. Dan dari Attack on Titan, dewa itu sebenarnya ada dan pernah disinggung saat Bertolt berubah menjadi kolosal Titan dan Titannya disebut sebagai dewa penghancur. 18. Wujud Titan Eren. Ya, sebelumnya kami sudah membahas hal ini, bahwa wujud Titan Eren mungkin ada kaitannya dengan ular Jormungand atau ular Midgard dari mitologi Nordik karena memiliki ukuran yang sangat besar dan panjang. 19. Warhammer Titan. Kita tahu bahwa kekuatan dari Warhammer Titan adalah dapat membuat segala sesuatu dari tanah. Salah satunya palu. Ini memiliki kemiripan dengan dewa yang ada di mitologi Nordik, yaitu Thor, yang mengenakan palu sebagai senjatanya. Uniknya lagi, dalam buku sejarah yang dibacakan ayah Grisha, di sana ada Titan yang memegang palu tersebut. 20. Aks dan Embla. Ya, kami pernah membahas hal ini. Jadi Aks dan Embla merupakan dua manusia pertama yang diciptakan oleh para dewa, yang dimana mereka ada kaitannya dengan pohon Aks yang sangat mirip dengan pohon yang ditemui Ymir di dalam hutan. 21. Bangsa Viking. Ya, kami juga pernah membahas hal ini. Jadi bangsa Viking menurut mitologi Nordik merupakan bangsa yang berprofesi sebagai pedagang, peladang, dan paling terkenal sebagai perompak, yang di antara tahun 800 sampai 1050 menjarah, menduduki dan berdagang sepanjang pesisir sungai dan pulau di Eropa. Nah, terkait hal ini jelas sangat mirip dengan bangsa Eldia dulu. Bangsa Eldia dulu memakai atribut yang sama dengan Viking, contohnya helm bertanduk. Lalu kesamaannya, Eldia juga pernah menjajah Marley selama 1700 tahun, sama seperti bangsa Viking dulu yang menjajah negara lain. 22. Petir perubahan. Nah, tahu kan ketika Titan Shifter berubah atau seorang manusia menjadi Titan, sebelum mereka berubah sepenuhnya, sebuah petir menghantam mereka dari langit. Nah, ini mirip dengan kemampuan Thor dalam menggunakan kekuatan dewanya. Setiap kali ia menggunakan palu supernya, selalu ada petir bersamanya. Oke, mungkin itu saja pembahasan tentang hubungan Attack on Titan dengan mitologi Nordik. Dan kami hanya menemukan 22 kecocokan dalam video ini. Jika ada tambahan, mungkin bisa kami buatkan part 2-nya. Itu pun kalau ada ya. Dan sebagai catatan saja, semua isi video ini bukan 100% dari pemikiran kami ya. Sebagian besar kami ambil dan melihat dari tulisan beliau, Balkes Atak, yang ada di Facebook. Tapi intinya semua narasi dan tambahan kata ini murni dari kami ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.